Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Dan memang kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini, konten yang selalu menarik untuk kita reaksi itu adalah kontennya Mbah Udin, sang hujater yang gak berani pulang di Indonesia. Salah satu konten yang menunjukkan kedunguannya itu ketika dia beberapa jam yang lalu membuat satu konten di live-nya di channel YouTube Saifuddin Ibrahim USA ketika dia mengkritisi sebuah hadis Nabi tentang mata ayam atau kemampuan ayam untuk melihat turunnya malaikat. Di sini nanti akan kita analisa lah sejauh mana kedunguan ketololan si Mbah Udin. Karena kalau kita bahas soal kepintarannya nggak ada. Oke, sebelum lanjut membahasnya, mari kita simak video berikut dari si Mbah Udin. Ada hadis nih. Ada hadis lagi. Idza sami'tum dikkati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at al-malaka. Ra'at malaka. Jikalau kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah karunia Allah, karena sesungguhnya ayam jantan yang berkokok itu melihat malaikat. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti hadis ini terkenal, disepakati oleh ahli hadis Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih. Jadi nggak perlu lagi dicari sanadnya bagaimana, rawiyahnya siapa, nggak perlu lagi karena hadis ini terkenal sekali. Oh begitu. Dari mana Muhammad tahu bahwa ayam berkokok itu melihat malaikat? Ya, melihat malaikat. Kok tahu? Dari mana lo tahu? Bagaimana kalau ayam berkokok pada tengah malam atau pagi hari, jam 2, jam 3? Ada ayam berkokok pada pagi hari seperti itu. Padahal ayam itu kan buta ayam. Dia nggak melihat kalau malam hari ayam itu. Berarti Bang Mamat itu penuh dengan kebohongan dan cerita congkak. Nah, itu tadi teman-teman ocehan dari Mbah Udin yang menunjukkan kedunguan Mbah Udin. Jadi orang yang tidak mengupgrade keilmuannya, tidak membudayakan untuk menambah ilmu pengetahuannya melalui baca, melalui analisa, mencermati hasil-hasil penelitian para ilmuwan, akhirnya keilmuannya mentok. Dan kegoblokannya itu menjadikan dia seolah-olah pintar dan menghina, bahkan meremehkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Di hadis itu tadi disebutkan, bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah, karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Labelnya muttafaqun alaih, sahih. Ini teman-teman. Dan ternyata luar biasa apa yang beliau sampaikan 14 abad yang lalu itu ternyata dibenarkan oleh sebuah riset atau penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari
Washington University yang namanya Joseph Corbo. Sederhananya, Joseph Corbo ini menyampaikan bahwa retina mata ayam ini sangat berbeda dengan hewan unggas yang lainnya, bahkan sangat berbeda dengan manusia. Retina dari ayam ini mampu membedakan fenomena warna. Kemampuan retina ayam ini luar biasa, teman-teman. Pandangan mata manusia itu terbatas. Ia tidak dapat melihat apa yang berada di bawah sinar inframerah atau di atas sinar ultraviolet. Tetapi kemampuan ayam jantan ini, dia mampu melihat sinar ultraviolet. Sementara kita tahu dalam keyakinan kita, dalam keyakinan Muslim, bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi sangat relevan sekali, sangat masuk akal dan sangat logis ketika Allah memberikan kemampuan yang luar biasa pada retina ayam, sementara malaikat itu tercipta dari cahaya. Retina ayam yang mampu melihat sinar ultraviolet itu menunjukkan bahwa memang ayam ini secara logis mampu melihat turunnya malaikat, karena malaikat ini tercipta dari cahaya. Nah ini teman-teman, jadi memang beliau ini seorang nabi yang luar biasa. Sebagai muslim tentu kita harus meyakini, karena apa yang disampaikan oleh beliau itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, termasuk apa-apa yang terkait dengan isyarat pengetahuan, itu kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu terkadang memang membutuhkan waktu untuk pembuktiannya. Jadi apa yang disampaikan 14 abad yang lalu, yang mungkin dianggap sebuah halusinasi, sebuah dongeng, sebuah khayalan, bahkan untuk orang-orang sekarang yang tidak mau berpikir, tidak mau membaca, tidak mau melihat riset-riset dari para ilmuwan, itu tetap menganggap hadis itu hanya sebatas halusinasi. Tetapi sekali lagi ternyata seorang ilmuwan dari Washington University, Joseph Corbo, telah membuktikan bahwa kemampuan retina ayam ini mampu melihat sinar ultraviolet, dan kita meyakini bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Nanti teman-teman bisa melihatlah hasil penelitian mengenai retina ayam itu. Silahkan diklik di Google, silahkan dicari di YouTube dari teman-teman muslim atau para ilmuwan yang pernah membahas soal kehebatan retina ayam ini atau kelebihan retina ayam ini. Dan sekali lagi kembali ke Bahudin, memang orang ini setiap tahun itu nggak bertumbuh ilmunya. Setiap tahun itu yang tambah itu cuman umur. Cuman umur. Jadi besarnya badan Bahudin tidak diimbangi dengan besarnya otak dia. Yang konyol lagi dan tolol lagi, di era digital ini tidak perlulah tubuh kita itu harus ke luar negeri, harus menjelajah ke satu benua ke benua yang lain. Tetapi yang lebih penting itu yang menjelajah adalah pikiran kita. Buat apa sih Bahudin jauh-jauh ke Amerika, tetapi yang ke Amerika itu hanya fisiknya saja, sementara otaknya hanya berputar-putar itu saja. Jadi tiap tahun yang nambah itu cuma umur, ilmunya tidak bertambah. Yang menjelajah itu cuma badannya, tapi otaknya tidak pernah menjelajah di ruang ilmu pengetahuan. Dan yang besar cuma badannya, kalau otaknya sih dari dulu memang kecil. Oke teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini menambah keimanan kita. Semakin kita mengagumi bagaimana kebesaran Rasulullah SAW, apa-apa yang beliau sampaikan semasa hidupnya telah bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan di zaman modern ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.